Media Inggris Indonesia berhasil ubah pemain antang berantah Eropa jadi superstar. Media Vietnam heran dengan tuduhan fans Malaysia dan Cina soal timnas Indonesia disebut dibantu FIFA soal pemain naturalisasi. PSSI minta AFC hukum keras Bahrain apabila masih ada laser di laga lawan timnas Indonesia. Kepada media Denmark, Kevin Dix, "Kakek akan senang jika saya bela timnas Indonesia." Cina beberkan alasan timnas Indonesia tak boleh diabaikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Agen Mees Hilgers bekerja, apakah Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia? Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Agen Mees Hilgers bekerja, apakah Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia? Pada Jumat 4 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, klub Mees Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce di lanjutan matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. Dua pemain berdarah Indonesia Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers tampak mesra. Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers begitu dekat. Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers merupakan pemain jebolan Akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level akademi, U17, U19, U21 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020. Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini. Media Inggris Indonesia berhasil ubah pemain antang berantah Eropa jadi superstar. Sepak bola Indonesia rupanya sedang dipandang dengan sorotan positif di belahan dunia Eropa sana. Prestasi timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mau tidak mau mengundang perhatian warga dunia. Terlebih, tim Garuda sanggup menahan dua tim raksasa Arab Saudi dan Australia pada dua laga pertama. 2 poin dalam 2 laga itu tak terlepas dari kontribusi pemain naturalisasi yang dibesarkan sepak bola Eropa. Dalam kacamata media Inggris, The Athletic, para pemain yang dinaturalisasi sebenarnya bukan pemain top Eropa. Dari sederet pemain blasteran, hanya Jay Itzes Venezia FC dan Justin Hubler Wolverhampton yang merumput di 5 liga besar Eropa. Para pemain lain dari Liga Belanda, Belgia atau Amerika Serikat bukanlah eselon tertinggi dalam olahraga ini. Skuad yang dibentuk dari diaspora Indonesia tersebut nyatanya cukup untuk membuat repot negara tradisional Asia. Bagaimana Indonesia mengubah pemain tak dikenal menjadi superstar yang dikagumi? Demikian judul artikel The Athletic. Chow Mo-neil, jurnalis yang menulis artikel tersebut, mencontohkan Maarten Paes. Maarten Paes adalah kiper starter untuk FC Dallas di MLS, tetapi dia bisa berjalan tanpa dikenal di jalanan sibuk Dallas, Texas, tulisnya. Tapi itu tidak akan terjadi di dunia daring atau di Indonesia. Seperti rekan setimnya di timnas Indonesia, Paes dikerumuni saat ia mengunjungi negara itu dan punya pengikut masif di media sosial. Jauh lebih besar dari pemain biasanya yang tidak termasuk eselon tertinggi sepak bola. The Athletic membandingkan jumlah followers pemain timnas Indonesia dengan timnas Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Media Vietnam heran dengan tuduhan fans Malaysia dan Cina soal timnas Indonesia disebut dibantu FIFA soal pemain naturalisasi. Sebab menurut media Vietnam tersebut, tuduhan tersebut tak berdasar dan jelas fitnah. Ya, fans Malaysia dan Cina kompak menilai FIFA telah membantu timnas Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi.
Sebab fans Malaysia dan Cina merasa timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Fitnah-fitnah tersebut pun diketahui Soha tersebar di forum supporter Malaysia. Tak hanya para pendukung Harimau Malaya saja, fans Cina juga ikut merasa ragu dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Tak hanya membahas masalah proses naturalisasi, forum sepak bola itu juga merasa banyak pemain asal Eropa yang dinaturalisasi timnas Indonesia tak memiliki wajah Indonesia sama sekali. Karena alasan itulah tuduhan FIFA membantu PSSI pun terdengar kencang di forum fans Malaysia dan Cina tersebut. Mereka bahkan sampai membahas adanya kantor FIFA di Jakarta, yang mana tak semua negara di Asia memiliki kesempatan tersebut. Menanggapi semua fitnah itu, Soha justru merasa heran. Sebab tidak ada dasar jelas terkait pendapat para fans Malaysia dan Cina tersebut. Soha pun merasa itu semua merupakan fitnah karena tidak ada fakta yang mendukung itu semua. Faktanya PSSI berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk bisa menaturalisasi pemain keturunan yang berada di Eropa, khususnya dari Belanda. Timnas Indonesia difitnah bekerja sama dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia. Jelas saja tuduhan tersebut tak berdasar dan langsung dibantah oleh pihak fans Timnas Indonesia. Bunyi pernyataan media Vietnam. Soha. Terlepas dari tudingan itu semua, Timnas Indonesia dan Cina akan saling bentrok di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024 mendatang. Sebelum melawan Cina, Garuda akan lebih dulu bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know Manajer Timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi tim Givens dan Dion Mark usai lolos ke Piala Asia U20. Kabar ini disampaikan oleh Ahmad Jaki Iskandar seusai Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di China. Skuad Garuda Nusantara memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 seusai menahan imbang Yaman 1-1 dalam laga pamungkas. Dengan hasil ini, Timnas U20 Indonesia memastikan tetap menempati posisi puncak klasemen grup F dengan mengemas 7 poin. 7 poin ini didapatkan dengan mengalahkan Maladewa, Timor Leste dan meraih hasil imbang 1-1 melawan Yaman. Setelah memastikan lolos dengan hasil ini, Jaki mengungkapkan bahwa Timnas U20 Indonesia bakal menambah kekuatan tim Merah Putih. Apalagi Timnas U20 Indonesia nantinya bakal tampil di Piala Asia. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang ini, Timnas U20 Indonesia pun akan menambah kekuatan. Ahmad Jaki Iskandar mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan Indonesia yang tengah diproses untuk menjalani naturalisasi. Kedua pemain tersebut yakni Tim Givens dan Dion Mark yang dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Tim Givens yang lahir di Oldenzaal, Belanda belum diketahui secara jelas memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tuanya. Namun, pemain yang belum lama ini pindah dari klub FC Twente U21 ke FC Emmen di kasta kedua Belanda tersebut dinyatakan memiliki darah keturunan Indonesia. Kemudian, pemain lainnya yang juga dipastikan memiliki darah keturunan Indonesia yakni Dion Mark. Pemain yang saat ini bermain untuk klub NIC Nijmegen U21 berasal dari sang ayah yang asli Palembang. Untuk proses naturalisasi keduanya tengah dilakukan dan diharapkan tim Givens dan Dion Mark nantinya bisa menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia. Apalagi di Piala Asia U20 nantinya lawan-lawan Timnas U20 Indonesia akan lebih berat. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada 2, ada tim Givens dan Dion Mark, ujar Jaki usai laga Indonesia versus Yaman. Mungkin nanti ada beberapa yang diseleksi lagi, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya terkait lanjutan proses naturalisasi Maurice Mohinoke,
Jaki mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Maures Moihinoke belum dilakukan karena masih dilihat keturunannya. Menurutnya, Maures Moihinoke yang saat ini diketahui bermain untuk FC Dordrecht U21 sempat menjadi sorotan. Hal ini karena pemain yang sempat bermain bersama timnas U19 Indonesia di Thailand Cup memiliki kendala. Kendala ini karena Hinoke memiliki status keturunan generasi keempat. Sementara itu, aturan FIFA menetapkan batasan yakni hanya generasi ketiga yang bisa dinaturalisasi. Batasan 3 generasi yang ditetapkan FIFA tersebut tetap di batas kakek atau nenek. Oleh karena itu, pemain 19 tahun tersebut belum diputuskan dinaturalisasi karena masih terkendala soal garis keturunan tersebut. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. PSSI minta AFC hukum keras Bahrain apabila masih ada laser di laga lawan timnas Indonesia. Jika itu masih ada, maka Sumarji meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain. Sumarji belajar dari kasus Jepangnya di mana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain, Selasa 15 September 2024. Untung saja Jepang berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Bahrain pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski menang, tim pelatih Jepang tidak puas dengan adanya sinar laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Tentu saja ini akan berdampak pada permainan dari Jepang. Sumarji mengetahui protes keras dari pihak Jepang terkait perlakuan buruk supporter Bahrain. Oleh karena itu, Sumarji ingin Bahrain belajar dari kasus tersebut dan jangan sampai sinar laser kembali datang saat melawan timnas Indonesia. Saat dihubungi, Sumarji akan buka suara saat timnas Indonesia menjalani pertemuan dengan Bahrain serta panpel pertandingan pada H1. Ia berharap suaranya didengar agar tidak merugikan timnas Indonesia. Ia terkait laser itu nanti akan saya sampaikan saat H1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsentrasi para pemain kami, ucap Sumarji, Sabtu 5 Oktober 2024. Sumarji tidak tahu hukuman apa yang akan didapatkan Bahrain apabila laser di laga lawan timnas Indonesia. Sumarji hanya menargetkan timnas Indonesia bisa mendapatkan poin dari kandang Bahrain. Ya, lihat saja nanti. Yang pasti saya akan sampaikan terlebih dahulu, tutup Sumarji. Kepada media Denmark, Kevin Dix, kakek akan senang jika saya bela timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan kepada media terbuka asal Denmark, Bold. Meski lahir di Apeldoorn, Belanda, Kevin Dix memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Pemain 27 tahun tersebut bisa membela timnas Indonesia melalui jalur kakek dan nenek dari jalur ibu. Kakek dan neneknya berasal dari Ambon, Maluku. Kevin Dix sendiri bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesh. Bakarbesh merupakan marga yang terdapat di Wai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pemain 27 tahun tersebut bicara soal arti spesial Indonesia bagi kehidupannya. Dirinya bercerita asal-usul ibunya yang memiliki darah dari Maluku. Kakek dan neneknya lahir di sebuah pulau kecil di Maluku. Namun, mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sang nenek baru saja meninggal 2 tahun yang lalu. Kini, masih ada seorang kakek yang masih hidup dan menceritakan soal Indonesia kepada Kevin Dix. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, ujar Kevin Dix kepada Bold. Dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, ujarnya. Kevin Dix masih memiliki kakek yang berasal dari Maluku.
Dirinya mengaku bahwa kakeknya bakal bangga jika bersedia membela timnas Indonesia. Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana Maluku, ujar Kevin Dix. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, ujarnya. Kevin Dix mengaku mendapatkan banyak dukungan dari fans Indonesia di media sosial. Dirinya salut dengan dukungan masyarakat Indonesia yang fantastis. Tapi secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial, ujar Dix. Dan kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana. Meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya, saya sangat menghargainya. Ini hal yang besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila. Tapi kita harus melihat apa yang terjadi, ujarnya. Timnas Indonesia akan jadi sasaran setelah Bahrain dipermalukan Jepang. Laga kedua tim akan digelar di Bahrain National Stadium. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Di sisi lain, Bahrain tumbang saat menghadapi Jepang 0-3 dan menang atas Australia 0-1. Media lokal setempat, News of Bahrain menjelaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia akan sangat krusial. Ini akan jadi momentum bagi The Reds untuk kembali bersaing di papan klasemen. Finalisasi skuad tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik bagi Bahrain, yang ingin bangkit kembali setelah kekalahan telak 0-5 dari Jepang pada pertandingan sebelumnya, tulis laporan News of Bahrain. Selain menantang Indonesia, mereka juga akan bertandang ke Arab Saudi pada 15 Oktober mendatang. Hadirnya pemain senior seperti Mohamed Marhoon tentunya akan membuat Bahrain lebih percaya diri. Dia akan bertugas untuk membaca permainan skuad Garuda dan menahan gempuran serangan dari lawan dari sektor tengah. Pertandingan-pertandingan yang akan datang sangat penting dalam kampanye Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka. Dengan banyak hal yang bergantung pada penampilan para pemain yang kembali. Marhoon, khususnya, akan sangat penting bagi harapan Bahrain. Kepemimpinannya di lini tengah sangat dirindukan, dan kemampuannya untuk mendikte tempo akan sangat penting. Melawan tim Indonesia yang ingin meraih kemenangan pertama mereka di babak kualifikasi, lanjut media tersebut. Kemenangan atas Indonesia nantinya akan jadi suntikan motivasi bagi semua pemain. Bahrain optimis bisa segera bangkit dan mendapatkan hasil positif di markas Arab Saudi. Jika Indonesia mendapatkan hasil maksimal, tentu ini membuat mental semua pemain makin solid. Pasalnya, mereka akan bertandang ke markas Cina pada 15 Oktober nanti. Dengan pertandingan kandang melawan Indonesia terlebih dahulu, diikuti dengan pertandingan tandang yang sulit ke Arab Saudi. Pertaruhannya menjadi semakin tinggi, tutupnya. Waspadai timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic soroti hal ini. Cina dijadwalkan akan menghadapi dua laga penting yakni melawan Australia dan timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Dragons Team tersebut bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia pada 10 Oktober mendatang. Kemudian laga kedua menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 15 Oktober 2024. Dua pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat Cina karena saat ini mereka tengah terpuruk. Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Branko Ivankovic mengaku bahwa Cina memang bergabung dalam grup yang tak mudah karena ada 3 tim langganan Piala Dunia. Walaupun begitu, ia mengaku bahwa tim asuhannya tetap berusaha menampilkan yang terbaik agar bisa meraih hasil terbaik. Pelatih asal Kroasia itu mengaku ingin bisa membawa tim asuhannya meraih poin nantinya agar bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya.
Hal ini disampaikan Branko Ivankovic di hadapan media Cina Jumat 4 Oktober 2024. "Kami berada di grup yang tangguh," ujar Branko Ivankovic dari media Cina Sohu Sabtu 5 Oktober 2024. "Kami harus berusaha bermain sebaik mungkin di setiap pertandingan dan meraih poin sebanyak-banyaknya," ucapnya. Pelatih berusia 70 tahun tersebut mengaku bahwa meraih poin tidak akan mudah. Hal ini karena saat ini menurutnya Cina masih menjalani proses pergantian pemain lama dan baru. Untuk itu, ini tak akan mudah, tetapi Ivankovic bertekad membawa Cina meraih hasil terbaik nantinya. "Cina sedang menjalani proses pergantian pemain lama dan baru," kata Ivankovic. Ivankovic pun telah menganalisa dua calon lawan Cina, yakni Australia dan Timnas Indonesia. Ia mengakui Australia menjadi salah satu lawan berat karena telah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, ia berjanji bakal membawa tim asuhannya untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. "Tim Australia yang akan kami hadapi adalah tim reguler di Piala Dunia," jelas Ivankovic. "Kami harus bermain dengan baik dan berusaha menunjukkan performa terbaik." Sementara itu, Ivankovic mengaku bahwa ia tak akan meremehkan Timnas Indonesia yang saat ini memang menempati ranking di bawah Cina. Timnas Indonesia memang saat ini menempati ranking ke-129 FIFA. Tentu ini berada jauh dari Cina yang menempati posisi ke-91 ranking dunia. Namun, Ivankovic tetap mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong ini. Ia enggan meremehkan skuad Garuda karena saat ini Timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi. Mantan pelatih Oman itu memang menyoroti soal banyaknya pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menurutnya, banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia saat ini itulah yang membuat tim asuhannya harus tetap waspada. "Timnas Indonesia telah menaturalisasi banyak pemain," tutur Ivankovic. "Kami tidak boleh meremehkan mereka," tegasnya. Cina beberkan alasan Timnas Indonesia tak boleh diabaikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang akhir-akhir ini mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak termasuk media asing. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong telah membuat kejutan dalam dua laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia secara mengejutkan menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Dengan hasil itu, skuad Garuda saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 2 poin. Namun, hasil ini belum membuat Timnas Indonesia puas sehingga belum lama ini PSSI menambah kekuatan. PSSI menaturalisasi 2 pemain keturunan untuk menambah kekuatan skuad Garuda yakni Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Setelah 2 pemain tersebut menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI, media asing pun menyorotinya. Salah satunya media Cina, Sohu, yang juga menyoroti naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam hal ini mereka tak hanya menyinggung soal Timnas Indonesia yang semakin kuat. Akan tetapi, Sohu juga melaporkan dan membandingkan saat Timnas Cina mengalami masalah internal yang serius. Justru dalam momen seperti ini, calon tim lawan Cina seperti Timnas Indonesia tengah sibuk mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di Asia dan lolos ke Piala Dunia. Sohu menyebut bahwa pertandingan ketiga dan 4 grup C ini bagaikan laga hidup atau mati buat Cina karena sebelumnya mereka telah menelan kekalahan. Akan tetapi, mereka meyakini tantangan tak akan mudah karena saat ini Cina menghadapi masalah internal yang belum selesai di mana pelatih Branko Ivankovic cekcok dengan asistennya. Mereka melaporkan bahwa saat calon lawan seperti Australia dan Indonesia sibuk menambah kekuatan karena hasil kurang memuaskan dalam laga sebelumnya, Cina justru sebaliknya. Beberapa pemain andalan Cina seperti striker Wu Lei hingga Alan mengalami cedera.
Menghadapi situasi sulit itu, media Cina ingin tim asuhan Branko Ivankovic bisa berjuang hingga akhir dalam 2 laga hidup atau mati melawan Australia dan timnas Indonesia. Sohu melaporkan bahwa Australia saat ini berusaha bangkit karena tengah menempati peringkat kelima klasemen grup C. Untuk itu, Australia diprediksi bakal bangkit agar bisa kembali bersaing dan tetap berada dalam jajaran tim kuat. Namun, tak hanya Australia, media Cina menyebut bahwa timnas Indonesia juga tak bisa diabaikan. Sohu membeberkan alasan kenapa timnas Indonesia tak bisa diabaikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menurut mereka, saat ini tim asuhan Shin Tae-yong tengah bertekad untuk bisa bersaing di Asia dan mereka telah memulainya sejak tahun lalu. Proses naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia tak bisa diabaikan karena hal itu yang membuat kekuatan skuad Garuda makin meningkat. Sohu juga menyoroti skuad timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia dengan tim yang sebagian besar diperkuat pemain naturalisasi. Saat melawan Arab Saudi, ada 2 pemain lokal yang diturunkan Shin Tae-yong yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sementara saat menghadapi Australia, Shin menurunkan 2 pemain lokal yaitu Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand sebagai starter. Menurut media Cina tersebut, adanya pemain-pemain tambahan itu bisa membuat timnas Indonesia akan menjadi ujian berat untuk timnas negaranya. Oleh karena itu, mereka menyebut kekuatan timnas Indonesia saat ini tak boleh diabaikan karena sudah banyak memiliki tambahan pemain yang berkarier di Eropa. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got.